Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang noun clause. Jadi noun clause adalah type of subordinate clause or dependent clause that acts as a noun in a sentence. Ini sejenis subordinate atau klausa dependent yang tidak berdiri sendiri ya, yang berperan sebagai kata benda di dalam kalimat. Nah, ini dia 7 kategori dari noun clause. Yang pertama declarative subordinate clauses, yang kedua interrogative subordinate clause, yang ketiga exclamative subordinate clause, yang keempat full infinitive clauses, yang kelima imparticiple clause, yang keenam bare infinitive clauses, yang ketujuh passive participle clause. Ini adalah 7 kategori dari noun clause, dan setiap kategori ini memiliki fungsi dalam sintaks. Kita akan pertama membahas yang A dulu, yaitu declarative subordinate clause. Ini dia. Yang pertama, nominal declarative subordinate clause. Dia memiliki 7 fungsi. Yang pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai adjective phrase complement, yang ketiga sebagai direct object, yang keempat subject complement, yang kelima appositive, yang keenam noun phrase complement, dan yang ketujuh prepositional complement. Kita akan membahas yang pertama dulu, nominal declarative subordinate clause yang berfungsi sebagai subjek. Itu bagaimana? Kita akan melihat contohnya ya. Nah, ini dia. Jadi dia di sini berfungsi sebagai subjek ini ya. That Arsenal needs a new defender. Nah, itu ada. Dia berfungsi, noun clause-nya dia berfungsi sebagai subjek. Oke. Kemudian fungsi yang kedua sebagai adjective phrase complement. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ya, kita lihat di sini sebagai adjective phrase complement. Nah, jadi dari that Arsenal needs a new defender. It is obvious that Arsenal needs a new defender. Jadi dari kata that Arsenal needs a new defender, itu dia sebagai adjective phrase complement ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai direct object. Nah, ini dia sebagai direct object. Oh ya, lupa. Jadi nominal declarative subordinate clause ini juga sering dikatakan atau dengan nama lain adalah that clause ya. That clause. Ini dia sebagai direct object. He believes that Arsenal needs a new defender. He believes, subjek predikator, direct object-nya mempercayai apa? Bahwa Arsenal memerlukan new defender. Dia di sini berfungsi sebagai direct object. Oke. Kemudian fungsi that clause yang keempat sebagai subject complement. Coba kita lihat.
ya sebagai objek komplement. Contoh kalimatnya adalah his belief is that Arsenal needs his belief is that Arsenal needs a new defender. Nah, di sini sebagai subjek komplement nih. His belief is that Arsenal needs a new defender. Ya. His belief is that Arsenal needs a new defender sebagai subjek komplement ya. That Arsenal needs a new defender sebagai komplement di sini. Ya, subjek komplement. Ya. Kemudian yang kelima apositif. Yang kelima ini sebagai that clause sebagai apositif. Contoh kalimatnya, his belief that Arsenal needs a new defender is justifiable. Nah, di sini apositif ya. His belief, that Arsenal bahwa Arsenal itu memerlukan new defender adalah sangat bisa dijustifikasi. Jadi apositif sebagai apositif. Ya. Kemudian fungsi yang keenam, that clause sebagai prepositional complement. Maaf, yang keenam sebagai noun phrase complement. Oke, sebagai noun phrase complement di sini contoh kalimatnya, his belief that Arsenal needs a new defender is justifiable. Di sini noun phrase complementnya di sini ya. His belief that Arsenal needs a new defender is very justifiable. Di sini noun phrase complement. Di sini ya. That Arsenal needs a new defender. Sebagai noun phrase complement. Ya. Itu yang ke-6 ya. Oh iya, maaf ternyata cuma 6 ya. Ini saya hapus. Oke. Jadi 6 saja fungsinya. Sekarang kita balik ke sini. Deklaratif ini sudah, sekarang kita akan membahas yang interrogatif ya, interrogatif subordinate clause. Apa saja fungsinya? Kita ke sini sebagai interrogatif subordinate clause ya. Jadi di sini dia memiliki dua kategori lagi, yaitu nominal WH subclauses dan yang kedua nominal yes no subclauses. Ya, ini mirip-mirip relative clause ya. Ya, dimana masing-masing di sini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nominal WH subclauses di sini dia bisa berfungsi sebagai subjek, direct object, subject complement, adjective phrase complement, appositive, noun phrase complement, dan prepositional complement. Hampir sama dengan nominal yes no subclauses, dia juga bisa berfungsi sebagai subjek, kemudian adjective phrase complement, subject complement, prepositional complement, appositive, noun phrase complement, dan direct object. Kita akan menuju ke nominal WH subclause dulu ya. Kembali ke sini. Nah, ini dia nominal WH subclauses. Ya, seperti saya bilang tadi, fungsi-fungsinya. Yang pertama di sini sebagai subjek. Ya, nih sebagai subjek. Nah, ini contohnya ya. What you need is on your desk. Apa yang kamu perlukan ada di atas mejamu. Jadi di sini sebagai subjek, what you need. Nah, sini ya.
what unit di sini sebagai subjek. Kemudian yang kedua sebagai direct object. Nah, sebagai direct object, contohnya di sini WH subclause sebagai direct object. I know where you hid the key. Saya tahu di mana kamu menyembunyikan kunci. Saya sebagai subjek, know, tahu sebagai predikator. Nah, apa yang diketahui? I know ini sebagai direct object. Where you hid the key. Ya, jadi dia WH-nya di sini sebagai direct object. Direct object sudah, sekarang sebagai subject complement. WH subclauses sebagai subject complement. Bagaimana itu? Ya, ini dia. Sebagai subject complement, contohnya di sini, this store is where I bought the book. Toko ini adalah di mana saya membeli buku tersebut. Nah, di sini subject complementnya adalah di mana saya membeli buku tersebut. Jadi this store is, jadi dia menjelaskan atau melengkapi dari subjek ini. This store itu maksudnya mana? Yaitu where I bought the book. Ya. Kemudian yang D, WH subclauses sebagai adjective phrase complement. Ya. Sebagai adjective phrase complement. Nah, contohnya di sini, it is unclear why she left the job. Adalah tidak jelas mengapa dia meninggalkan pekerjaan. Di sini di mana adjective phrase complementnya adalah di sini. Why she left the job, mengapa dia meninggalkan pekerjaan. Ya. It is unclear. Jadi adalah tidak jelas. Tidak jelasnya adalah adjektif. Tidak jelasnya dijelaskan lagi oleh adjective complement yang menggunakan WH. Nah, why she left the job. Oke. Kemudian yang selanjutnya WH sebagai apositif. Nah, WH subclause sebagai apositif, contohnya di sini adalah kalimat the real question why she left the job remains unknown. Ya. Apositif ini semacam sisipan ya. Sisipan keterangan. Sini kita lihat the real question, pertanyaan yang sebenarnya, koma, why she left the job, ya, ini sebagai apositif, dia sisipan ya, remains unknown, menjadi sebuah suatu hal yang tidak diketahui ya, dia sisipan sini apositif. Oke. Kemudian setelah apositif, WH subclauses berfungsi sebagai noun phrase complement. Ya. Jadi di sini contohnya, the reason why I came here is you. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah kamu. Di sini noun phrase complementnya adalah ini. Mengapa saya datang ke sini? Ya. The reason sini adalah kata benda. Nah, dijelaskan oleh WH subclause ini sebagai noun phrase complement. The reason, alasan mengapa saya datang ke sini adalah kamu. Begitu. Kemudian fungsi dari WH nominal WH subclauses yang terakhir sebagai prepositional complement. Nah, ini dia ya. Contohnya kalimatnya, we are happy about what we have accomplished last year. Kami gembira tentang apa yang telah kami sukses atau capai pada tahun lalu. Mari kita lihat strukturnya, prepositional complement. Nah, ini dia. Jadi dia melengkapi tentang about ya. About-nya itu adalah preposition, dilengkapi oleh WH subclause what sini, what we accomplished last year.
Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sudah. Nah, sekarang nominal interrogatif, yaitu kategori yang kedua, yaitu nominal yes no subclauses. Kita akan bahas satu persatu fungsinya di sini. Ya. Nominal yes no subclauses. Nah, dia yang pertama sebagai subjek. Ya, contohnya di sini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini. Whether Alexis Sanchez will leave Arsenal remains unclear. Jadi di sini dia yes no ya. Yes no nya apa namanya? Jadi sebagai subjek tadi ya. Jadi yes no itu di sini ada keterangan yes no interrogative several clauses itu bisa diwakili dengan if atau whether ya. Jadi di sini kita akan menemukan yes no itu whether atau if ya. Pertama sebagai subjek tadi, di mana Alex apakah gitu ya, apakah Alexis akan meninggalkan Arsenal ya, dan ia sebagai subjek. Whether kita bisa artikan sebagai apakah. Oke, sebagai subjek. Sekarang yang B, nominal yes no whether if ya, sebagai adjective phrase complement. Nah, di sini sebagai adjective phrase complement. Contohnya, it is unclear whether atau if Sanchez will leave Arsenal. Ini adjective phrase ya, adjective phrase complement. It is unclear. Jadi unclear-nya di sini sebagai adjective. Nah, dijelaskan oleh ini whether if Sanchez will leave Arsenal adalah tidak jelas apakah ya. Jadi kita menggunakan yes no di sini menggunakan whether if. Apakah Sanchez akan meninggalkan Arsenal? Oke. Sekarang yang ketiga ya. Ini nominal yes no subclauses berfungsi juga bisa berfungsi sebagai subject complement. Contohnya sebagai subject complement, contohnya ya. This question is whether Alexis Sanchez will leave Arsenal. Nah, di sini sebagai apa tadi? C, subject complement. Ini. This question is ya, pertanyaan ini adalah apakah Alexis Sanchez akan meninggalkan Arsenal. Jadi subject this question itu diperjelas oleh subject complement dari kata whether ini sampai akhir ya. Kemudian nominal yes no subclauses yang D ya, berfungsi sebagai prepositional complement ya. Contohnya, I'm concerned about whether I can pass the exam. Jadi di sini prepositional complementnya dari sini. Apakah saya bisa lulus ujian? Ya. Jadi prepositional complement ini adalah menjelaskan lebih lengkap dari preposition about. Ya, tentang seperti itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya nominal yes no sebagai yang ini apositif, sisipan ya. Kita lihat contoh kalimatnya. The decision whether our boss will resign will be announced soon. Keputusan, biasanya koma di sini. Koma, apakah bos kita akan mengundurkan diri, koma, will be announced soon. Nah, jadi the decision itu dijelaskan ya, sisipannya ya, oleh sisipan di sini. Oke.
Kemudian yang selanjutnya, nominalias no subclause sebagai noun phrase complement. Sebagai noun phrase complement, di sini sebagai noun phrase complement di sini contohnya kalimatnya, the decision whether our boss will resign will be announced soon. Ya, sini noun phrase complement. Noun phrase-nya adalah the decision, keputusan. Ya. Kemudian dilengkapi oleh noun phrase complement, whether our boss will resign. Ya. Will resign. Ini adalah noun phrase complement-nya. Ya. Tapi di sini bedanya dengan apositif, coba kalau kita lihat, adalah adanya koma. Nah, kan? Kalau apositif dia ada koma, sedangkan di sini tidak ada koma. Ya, jadi apositif itu bisa saja dia menjadi noun phrase complement, tinggal dihilangkan koma. Ya. Kemudian fungsi yang terakhir dari nominalias no subclauses ini adalah sebagai direct object atau objek langsung. Contoh kalimatnya kita lihat di sini. Sebentar di bawah ya. She asked me whether atau if our boss will resign. Nah, di sini direct objeknya adalah ini. Whether our boss will resign. Apakah bos kita akan mengundurkan diri. She asked ini sebagai indirect object. Ya, sebenarnya kan yang ditanyakan adalah pertanyaan ini, direct object ini. Ya, baru kepada siapa? Direct object, gitu ya. Nah, seperti itu kita telah membahas nominal. Mana tadi? Interrogatif. Nah, kita sudah membahas baru sampai B ya. Sabar ya. Sekarang kita menuju yang C, exclamative subordinate clause. Ya. Exclamative. Nah, exclamative subordinate clause ini dia memiliki 3 function. Yang pertama bisa menjadi adjective phrase complement, yang kedua bisa sebagai direct object, yang ketiga berfungsi sebagai prepositional complement. Coba kita lihat ya. Nah, exclamative subordinate clause sebagai adjective phrase complement. Oke. Contohnya, it's jaw dropping how dirty his shirt is. Sini adjective complementnya adalah dari kata how. Ya. How dirty his shirt is. Ya. Jadi adjective complement itu menjelaskan adjective phrase. It is jaw dropping. Jaw dropping itu kan artinya mengagetkan. Jaw dropping. Apa yang membuat kaget dijelaskan oleh tadi exclamative. How dirty. Nah, gitu. Mengagetkan begitu kotorkah, nah, gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua, nominal exclamative subordinate clause ini sebagai direct object. Ya, kalau kita lihat ya, nah ini dia sebagai direct object. Contohnya, I remember what a wonderful time I had party. Direct objectnya ini dari kata what, ya. Saya ingat apa? Ingat what a wonderful, ya, alangkah
alangkah indahnya waktu ketika saya berpesta. Nah, jadi alangkah. Jadi eksklamatif itu saya ingatkan lagi seperti kalau dalam bahasa Indonesianya alangkah gitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai prepositional complement. Nah, sebagai prepositional complement, contohnya ya, I'm amazed at how fast she has grown up. Sini prepositional complement dari sini ya, dari how fast ya. Jadi dia menjelaskan at ini ya, menjelaskan at di sini. Saya terkejut at alangkah cepatnya dia tumbuh. Jadi dia menjelaskan kata at. Oke. Jadi itu yang C. Ya, kita balik lagi ke sini. Yang C sudah, A, B, C sudah. Sekarang noun clause kategorinya to infinitive clause. Ya, bagian D berarti. Nah, to infinitive. Oh, saya perbaiki sedikit ya. Nominal to infinitive subordinate clauses. Nah, dia ini mirip-mirip seperti yang mana tadi ya? Deklaratif tadi. Kalau ini kan 6. Nah, kalau nominal to infinitive dia memiliki 7 fungsi, lebih banyak ke 1 ya. Kita akan apa saja? Ya, nominal to infinitive sebagai subjek, sebagai adjective phrase complement, sebagai subject complement, sebagai direct object, sebagai appositive, sebagai non phrase complement, dan terakhir sebagai object complement. Kita akan lihat contohnya satu persatu sehingga kita paham. Oke. To infinitive. Oke. Yang pertama sebagai apa tadi? Subjek. Contohnya, to see you here is nice. Ya, jadi subjek to see you here ya. Jadi di sini sebagai subjek. Melihat kamu di sini adalah suatu keberuntungan. Jadi to see you here ini sebagai subjek ya. Ini sudah. Sekarang yang kedua, nominal to infinitive subordinate clause sebagai adjective phrase complement ya. Nah, contohnya, it is nice to see you here. Nih, adjective phrase complement di sini. Apa yang dia jelaskan? Dia menjelaskan adjective phrase nice adalah bagus. Ya, apa yang bagus? To see you here. Nah, di sini sebagai adjective phrase complement. Oke. Terus yang ketiga, nominal to infinitive subordinate clause berfungsi sebagai subject complement. Nah, sebagai subject complement, contoh kalimatnya, my desire is to stay at home. Ya, ini dia, to stay at home ya, subject complement. My desire is keinginan saya sebagai subjek. Apa sih keinginan dia? Keinginan saya dijelaskan oleh subjek complement di sini, to stay at home, gitu ya. Sekarang yang keempat, nominal to infinitive subordinate clauses sebagai direct object. Gimana contohnya? Ini dia, direct object. I like to stay at home. Direct objeknya adalah to stay at home. Ya, objek langsung. Saya suka tinggal di rumah. Apa yang dia sukai? Ya, tentu saja to stay at home ini sebagai direct object. Kemudian yang kelima, nominal to infinitive subordinate clauses sebagai appositive. Positif itu sisipan ya. Nah, ini dia di antara 2 koma ya. Ini penjelasannya. Is desire, to stay at home, is understandable. Nah, jadi dia menjelaskan subject his desire ya, tapi bentuknya kayak koma ya, sisipan gitu ya. Terus yang keenam,
Nominal to infinitive subordinate clause sebagai non-phrase complement. Ya, ini mirip seperti apositif, cuman dia nggak pakai koma. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, nominal to infinitive subordinate clause yang berfungsi sebagai subject complement. Object complement ya, saya salah. Contohnya, I want you to stay at home. Object complementnya di sini. I want you. Ini kan objek, dijelaskan oleh object complement. Saya ingin kamu ngapain? To stay at home. Nah, seperti itu. Oke. Ini sampai D sudah. Ya. Sampai D. Sekarang yang ke-5, yang E. Noun clause kategori ing participle clause. Ya. Kita lihat ini bukan. Ini dia. Ing participle subordinate clauses. Nah, dia berfungsi 7 ya. Sama seperti nominal to infinitive tadi. Ya. Sebenarnya ya sama saja, tinggal kita ganti menjadi bentuk ing ya. Jadi to infinitive ini kalau kita ganti menjadi ing, bentuk ing participle, dia itu sama fungsinya. Jadi tidak perlu saya ulang lagi penjelasannya ya. Nah, jadi supaya mempersingkat. Yang F di sini, yang F sebagai bare infinitive clause. Ya, ini dia. Jadi fungsinya cuma dua, sebagai subject complement dan sebagai object complement. Ya, coba kita lihat. Oke, tadi nominal ing-nya sudah ya. Nah, ini yang pertama, nominal bare infinitive. Contohnya sebagai subject complement di sini. What I did was just watch TV. Ya. Apa yang saya lakukan hanya menonton TV. Nah, jadi di sini dia apa namanya? Apa tadi? Bare infinitive. Ya. Ini dia sebagai subject complement. Watch TV. Bare infinitive itu artinya dia, bare itu kayak semacam tidak ada tambahan ya, bare, telanjang gitu ya. Watch. Jadi setelah subject complement itu di sini, watch TV. Jadi subjeknya kan what I did, apa yang saya lakukan ya. Watch TV. Subject complement menjelaskan ini. Subject complement. Oke. Kemudian fungsi yang kedua sebagai object complement. Sebagai object complement di sini, contoh kalimatnya I help students do their homework yesterday. Nah, di sini object complementnya dari do ya. Object complementnya do their homework. I help the students do their homework yesterday. Iya. Iya, biasanya help memang pakai itu ya. Pakai bare infinitive. Oke. Sekarang yang terakhir ya. Kita lihat kategori terakhir dari noun clause yaitu passive participle clause. Oke. Maaf ya, saya belum mengedit ini. Saya akan edit sebentar. Maaf ya. Jadi yang bagian G ini, oke, saya akan passive participle clause ya. Nah, bagaimana contohnya passive participle subordinate ya.
subordinate. Oke, tinggalan sedikit nggak apa-apa ya. Oke, ini dia. Jadi pasif katanya may function restrictively as an object complement only after certain verbs. Jadi nominal passive participle clause ini sebagai objek komplement hanya setelah kata-kata kerja tertentu seperti have, get, make, want, find, hear, and see. Contohnya ya, I had motorbike repair. Jadi dia berfungsi sebagai pasif di sini. I'll get my haircut. Make one. Jadi ini seperti apa ya? Lupa saya. Kausatif kalau ya? Iya, kausatif kalau nggak salah ya. Kausatif. Oke, kiranya sampai situ penjelasan saya tentang noun clause ya. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.